Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia dengan subbab faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Lalu ada menentukan tetapan kesetimbangan dan tetapan parsial. Lalu ada hubungan KC dan KP atau tetapan kesetimbangan dan tetapan parsial. Lalu aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Pertama, konsentrasi. Konsentrasi itu akan mempengaruhi pada senyawa yang berwujud gas dan akuos. Jika konsentrasi kiri ditambah maka bergeser ke kanan. Jika konsentrasi kiri dikurangi maka bergeser ke kiri. Lalu ada tekanan. Tekanan akan mempengaruhi pada senyawa yang berwujud gas. Nah, jika tekanan diperbesar maka akan bergerak ke koefisien yang kecil. Lalu jika tekanan diperkecil maka bergerak ke koefisien yang lebih besar. Lalu ada yang ketiga, volume. Volume akan mempengaruhi pada senyawa yang berwujud gas dan akuos atau larutan. Jika volume diperbesar maka bergerak ke koefisien yang besar. Kalau jika volume diperkecil maka bergerak ke koefisien yang kecil. Lalu ada yang keempat, ada suhu. Suhu ini ada dua keadaan, yaitu reaksi endoterm dan exotherm. Endoterm delta H-nya plus, kalau exotherm delta H-nya min. Lalu yang kelima, katalis. Katalis itu hanya mempercepat reaksi. Yang berikutnya menentukan tetapan kesetimbangan dan tetapan parsial. Nah, di sini ada soal, dalam wadah 1 liter dimasukkan 4 mol zat A dan 5 mol zat B menurut persamaan reaksi A plus 2B dengan hasil C. Jika pada keadaan setimbang terdapat 2 mol zat C dan tekanan total 10 atm. Tentukan harga Kp dan Kc reaksi tersebut. Nah, di sini kita buat reaksinya dan mula-mula reaksi dan sisa diperoleh. Mulanya A 4 mol, 2 yang B nya 5 mol, dan reaksinya A itu 2 mol dan B nya 4 mol. Nah, di sini kita bisa C nya juga ada 2 mol. Nah, bereaksi 2 mol. Lalu ada sisanya dari A 2 mol, sisa dari B 1 mol, sisa dari C 2 mol. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Rumus KC ya. KC itu tetapan kesetimbangan. Lalu konsentrasi C dipangkatkan dengan koefisiennya 1, konsentrasi A pangkat koefisiennya 1 dikali konsentrasi B pangkatnya 2, karena koefisiennya 2. Lalu dimasukin mol per volume, karena mol per volume hasilnya molaritas kan, N per V itu molaritas. Jadi 2/1 pangkat 1, 2/1 per 2/1 pangkat 1 kali 1/1 pangkat 2. Jadi KC nya sama dengan 1. Lalu ada tetapan parsial. Tetapan parsial tinggal tekanan ya, tekanan C pangkat 1 per tekanan A pangkat 1 tekanan B dikali tekanan B pangkat 2. Lalu diperoleh Kp nya sama dengan 1/4. Nah, kalau mau nyari tekanan masing-masingnya tinggal mol C per mol total kali tekanan total, mol A per mol total kali tekanan total, mol B kali mol total kali tekanan total. Lalu ada hubungan Kc dan Kp. Nah, di sini digunakan PV sama dengan nRT. Karena tekanan itu berasal dari rumus N per V kali RT. Misalnya N per V itu molaritas. Jadi MRT juga bisa MRT. Jadi di sini kita turunin rumusnya MRT. Jadi MRT itu sebenarnya tekanan. Jadi tekanan masing-masing A, tekanan A, tekanan B, tekanan C, tekanan D. Ya, tinggal dipangkatkan.
dengan koefisiennya. Udah itu saja. Lalu sini ada contoh soal. Diketahui reaksi kesetimbangan CO2 plus C menjadi 2CO pada suhu 27 derajat dengan harga Kc 1,6 kali 10⁻². Hitunglah Kp. Nah, di sini kita ubah dulu suhunya menjadi Kelvin. 27 tambah 273 jadi 300 Kelvin. Nah, koefisien di kanannya ada 2, koefisien kiri ada 1. Karena zat padat itu tidak dihitung kan, solid tidak dihitung. Jadi delta N nya 2 min 1 sama dengan 1. Jadi Kp nya sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Nah ya, 1,6 kali 10⁻², dalam kurung 0,082 kali 300 pangkatin 1 dengan 0,39. Nah, selanjutnya ada aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Ya, ada pembuatan amonia dan pembuatan asam sulfat. Sekian dari saya, terima kasih.